Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak dimanapun berada. Selamat datang di acara podcast Baca Rita oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ya, bersama saya Oce Punggasari, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut, akan menemani santai kawan pajak yang ada dimanapun berada. Mau di rumah, di kantor, di jalan, sambil nonton podcast boleh banget. Ya, jadi di podcast kali ini Torang mau bercerita tentang dunia investasi digital, yaitu pajak aset kripto. Di tahun 2025 ini ada aturan baru kawan pajak ya, yaitu PMK nomor 50 tahun 2025. Nah, topik ini tuh penting banget dan sangat relevan, apalagi kalau misalnya kawan pajak ini sudah atau sedang berencana mau investasi di kripto. Tapi sebelum mulai, ya tentunya biar tambah semangat dan panas, kita pantun dulu ya. Boleh yang di belakang layar nanti dibantu cakepnya. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Cakep. Sambil membawa kue talam. Artinya. Era baru kripto kini sudah berlaku. Yuk pahami pajaknya biar tenang dan tentram. Yeay. Nah, sebelum kita bahas apa sih pentingnya dan gimana nanti perpajakan kripto, kita kenalan dulu nih. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah malang melintang di dunia peredukasi perpajakan. Halo Kak Sherly. Halo Kak Oce, waduh semangat sekali ya auranya ya. Saya langsung gede gitu, semangat langsung melek langsung. Apa kabar Kak Sherly? Puji Tuhan baik Kak Oce, tentunya sangat excited ya, sangat semangat sekali. Ketemu lagi dan berjumpa lagi dalam podcast Baca Rita Pajak ini ya. Tentunya saya senang karena bisa kembali mengedukasi kawan pajak tentunya. Apalagi kita tahu sekarang bahwa kripto ini sesuatu yang sangat viral ya. Betul. Ya, yang tren. Siapa sih? Bahkan anak muda, anak SMA pun udah mulai sama kripto seperti itu ya. Berarti penting banget nih kita bahas ya. Oke, sekarang kita mulai dari latar belakangnya dulu deh gitu. Kenapa sih Kak ada PMK baru ini tentang pajak kripto gitu? Baik Kak Oce, jadi sebelumnya kita tahu bersama bahwa kripto ini dianggap sebagai komoditi. Nah, komoditi yang tentunya diawasi oleh Bapepti, itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi dianggap sebagai komoditi. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK ini, kripto dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Nah, jadi per 10 Januari 2025 pengawasannya resmi berpindah. Yang sebelumnya dari Bapepti kemudian berpindah ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena udah masuk dalam aset keuangan digital seperti itu. Jadi pengawasannya berpindah. Kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah ya nomor 49 tahun 2024 ini, jadi artinya ketika dia berpindah dari komoditi kemudian ke aset keuangan digital ini tentunya ketentuan yang mengatur juga berubah seperti itu. Iya. Karena itu kripto dianggap sebagai surat berharga. Ya, sebelumnya komoditi nih. Ya, komoditi. Maka status ketentuan perpajakannya ya, PPN-nya pun berubah. Jadi tidak ada lagi pemungutan PPN atau tidak dikenai PPN. Iya, seperti itu. Jadi kan kalau komoditi ada PPN-nya, sekarang tentunya tetap ada pajak penghasilan ya, PPh-nya tetap ada. Seperti itu Kak Oce. Untuk latar belakang lebih jelasnya mungkin nanti kawan pajak bisa lihat di layar. Ya. Oke. Menarik nih ya, karena tadi ada kata-kata tidak lagi dikenai PPN. Betul. Nah, berarti sebelumnya kalau beli kripto nih kena PPN ya Kak ya? Atau sekarang enggak nih, gimana tuh Kak? Betul. Jadi dulunya untuk transaksi kripto ini untuk penjual dikenakan PPh, kemudian untuk pembeli dikenakan PPN. Nah, seperti itu. Kemudian untuk PMK yang terbaru ini dia mengatur lebih lanjut lagi tentang transaksi antara platform penjual yang antara dalam negeri dan luar negeri seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya tuh ada data ya kayak ada data tentang soal perkembangan kripto di Indonesia. Benar. Oke, kita tahu bersama bahwa perkembangan kripto di Indonesia ini sangat pesat ya. Bahkan nilai transaksinya ini sudah jutaan. Wow. Iya, nilai transaksinya bahkan juga bukan cuma jutaan saja, tapi sudah triliunan rupiah seperti itu ya. Untuk investornya jutaan, pelakunya udah jutaan. Dan untuk nilai transaksinya itu triliunan. Tapi sayangnya masih ada
boncos ya, ada transaksi di luar pengawasan yang tentunya pajaknya belum terpungut, sehingga diaturlah regulasi lebih lanjut ya dalam PMK 50 ini. Ini bertujuan untuk menutupi celah tersebut, seperti itu Kak Ocha. Memang makanya tuh penting banget ya, makanya latar belakangnya itu kawan pajak, makanya ada PMK 50 tahun 2025 ini. Nah, Kak, kalau untuk aturan detailnya nih, apa saja sih poin-poin pentingnya yang diatur dalam PMK ini? Iya, baik. Untuk poin-poin penting sendiri ya, ini diatur untuk kita tahu bersama tadi penjelasan di awal bahwa sebelumnya kripto ini masuk dalam komoditi ya, dalam pengawasan Bapepti, kemudian beralih menjadi aset surat berharga tadi ya, kemudian diawasi oleh OJK. Nah, jenis pelayanannya tentunya perlakuan perpajakannya juga berubah ya. Jadi misalnya untuk PPH ya, PPH ini untuk yang berdagang atau berjual itu dikenakan PPH pasal 22 final. 22 final. Ya. Kemudian diatur lebih lanjut lagi, kalau dulu sama ya tarifnya ya. Kalau sekarang dibedakan antara platform untuk dalam negeri itu sebesar 0,21% ya dari nilai transaksi penjualan. Kemudian untuk platform luar negeri itu sebesar 1% dari nilai transaksi penjualan. Kemudian nih seperti yang tadi udah jelaskan di awal, karena kripto ini bukan lagi komoditi, dia surat berharga, maka pembelinya tidak dikenakan PPN seperti itu kan. Ya. Terus kemudian apalagi ya kalau secara garis besar pemungut pajaknya gimana tuh? Iya, kemudian untuk jasa ya, jasa penyedia sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto ini dikenai PPH pasal 17 ya, ketentuan umum pasal 17 sesuai dengan ketentuan umum PPH ya. Kemudian untuk PPN-nya dikenai PPN tarif 12% seperti biasa. Seperti biasa ya. DPP cara perhitungannya seperti biasa. Kemudian bukti tagihan adalah dokumen tertentu yang berkedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian untuk jasa verifikasi transaksi dari aset kripto oleh penambang atau mining ya, aset kripto ini dikenai PPH tarif pasal 17 sama kurang lebih sama ya seperti tadi jasa penyedia sarana elektronik. Kemudian untuk PPN dikenai PPN aset kripto di mana besaran tertentu, tertentu ya 2,2%. Kemudian untuk penambang aset kripto yang merupakan PKP ya, pedagang eceran, dapat membuat faktur pajak atas penyerahan JKP kepada penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir seperti itu Kak. Oke. Berarti regulasi ini tuh sebenarnya sekarang tuh tidak hanya mengatur tentang jual beli kriptonya, tapi juga mengatur jasa penunjang dan mainnya ya Kak ya. Betul sekali Kak Ocha. Kalau dibandingkan nih aturan lama sama aturan baru, bedanya apa aja sih Kak? Oke, nanti kawan pajak bisa lihat ya, kita sambil tayangkan di layar ya. Jadi untuk perbandingan skema ya untuk pajak kripto sendiri yaitu yang lama dan baru, seperti tadi kita udah jelaskan, kalau untuk si pedagang ya, perdagangan, untuk aturan lama ini untuk penjual dikenakan PPH ya pasal 22 final. Kalau misalnya si pedagang ini terdaftar dalam Bapepti, dia dikenai PPH final 0,1%. Kemudian kalau dia tidak terdaftar, si pedagang ini tidak terdaftar di Bapepti, kena tarif 0,2%. Lebih besar. Ya betul. Kemudian untuk pembeli dikenakan PPN. Jadi untuk pembeli yang terdaftar di Bapepti dikenakan tarif 0,11%. Kemudian yang tidak terdaftar 0,22%. Jadi dulu dikenakan bagi pembeli dikenakan PPN, kemudian dikategorikan lagi nih di yang terdaftar di Bapepti sama yang non Bapepti. Kemudian untuk yang penjual juga dikenakan PPN. Nah, kalau yang aturan baru ya yang sesuai dengan PMK 50 tahun 2025 ini untuk penjual saja yang dikenakan PPH. Iya, dikenakan PPH yaitu PPH pasal 22 final ya sebesar 0,21%. Untuk transaksi dalam negeri ya, kemudian untuk transaksi luar negeri dikenakan 1% ya, kemudian untuk PPN bagi pembeli tidak dikenakan seperti itu. Itu perbedaan. Iya. Kemudian untuk jasa platform ya, untuk yang lama ketentuan umum PPN masih sama ya dengan yang baru, ketentuan baru sama-sama sesuai dengan ketentuan umum PPN. Kemudian untuk PPH-nya juga dikenai PPH tarif 17% ya sesuai dengan ketentuan
undang-undang PPH sama juga di baru kurang lebih sama ya. Nah, jadi mungkin yang lebih sangat signifikan itu untuk yang penjual dan pembeli ya. seperti itu diatur lebih lanjut. Kemudian untuk mining, nah ini untuk mining juga ya ada perubahan ketentuan untuk aturan lama yaitu dalam PMK 81 ya besaran tertentu PPN-nya 1,1%. Kalau di baru diatur lagi yaitu besaran tertentunya 2,2%. Kemudian PPH final 0,1%. Kemudian kalau yang di baru sesuai dengan ketentuan tarif pasal 17. Tentunya tarif progresif seperti itu ya. Oke, kemudian penunjukan platform luar negeri. Nah, kalau dalam PMK 81 ya, platform luar negeri ini ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi perdagangan aset kripto melalui PPMSE. Diatur lebih lanjut dalam PMK 60 tahun 2022 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK 81 tahun 2024. Kemudian kalau aturan baru, platform luar negeri ini akan ditunjuk sebagai pemungut PPH pasal 22 dengan menggunakan Dirjen penunjukan kriteria dan administrasinya diatur lebih lanjut lagi tadi dalam Dirjen seperti itu Kak. Iya. Nanti boleh kawan pajak sambil disimak di slide-nya perbedaan antara yang baru dan yang lama. Nah, sebenarnya tujuan utamanya nih perubahan itu apa sih Kak? Oke, tujuan perubahan ini ya, tentunya kalau misalnya bisa digaris bawah ini ada 3 Kak Oce. Yang pertama tentunya menyesuaikan aturan pajak dengan status kripto yang sebelumnya tadi kategorikan sebagai komoditi, kemudian sebagai aset keuangan digital. Kemudian tentunya memastikan keadilan pajak bagi antar pelaku transaksi kripto ya, baik yang bertransaksi itu di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu. Jadi tarifnya dibedakan. Ya. Kemudian tentunya, nah ini yang paling penting bagi penerimaan negara nih, ya, meningkatkan penerimaan pajak dari sektor digital yang potensinya sangat besar. Karena tadi ya, seperti kita tahu bersama bahwa yang melatar belakangi bahwa ternyata pelaku atau pelaku dari transaksi kripto ini ternyata usernya ini udah jutaan dan sudah potensinya udah menghasilkan transaksinya sekitar triliunan, tetapi potensi pajaknya masih kecil seperti itu. Oke. Terus nih kita udah tahu nih tadi perubahannya apa, tujuannya apa. Sekarang tentunya kita mau tahu dong manfaatnya apa sih buat masyarakat nih Kak? Gitu. Ya tentunya memberikan manfaat dong ya, terutama secara khusus bagi investor ya, bagi investor kripto ini. Tentunya aturan ini mengatur lebih jelas kewajiban perpajakannya seperti apa. Kemudian mengurangi risiko untuk double taxation atau pajak ganda. Kemudian tentunya memberikan insentif ya untuk memakai platform resmi dalam negeri. Ya, cintai produk dalam negeri seperti itu ya. Oke, bagi negara tentu ya seperti biasa menambah penerimaan pajak. Betul sekali. Oke, tadi kita udah ngomongin gitu ya. Boleh dong Kak diberikan contoh kasus nih supaya kawan pajak ini biar semakin paham gitu gimana gitu. Oke, mungkin contoh sederhananya ya. Misalnya gini, kawan pajak menjual kripto nih, kripto di platform resmi Indonesia. Berarti kan dalam negeri sebesar 100 juta. Ya nggak main-main nih kalau kita kripto nih. Ya. Nilainya nggak ecek-ecek. Nah, tentunya PPh finalnya sesuai dengan tarif transaksi untuk platform dalam negeri yaitu tadi sebesar 0,21%. Jadi 100 juta dikalikan tarif PPh finalnya itu 0,21%, jadinya pajak yang dipotong oleh platform yaitu sebesar 210.000 rupiah. Kalau dengan luar negeri berarti kan 1%. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ya tadi kalau dijual ya tadi kan dalam negeri. Kalau dijual di luar negeri berarti dengan tadi transaksi 100 juta ya finalnya 1%. Ya sebenarnya lebih untuk kalau dalam negeri ya. Pajaknya lebih kecil. Iya, jadi tadinya kalau dalam negeri kita dipungut 210.000. Kalau luar negeri karena tarifnya lebih besar 1%, maka dipungut pajaknya 1 juta. Nah, jadi kalau platform luar negeri ini jika tidak ditunjuk sebagai pemungut ya, misalnya dia transaksi dengan platform luar negeri, terus platform luar negeri ini tidak ditunjuk sebagai pemungut, maka kawan pajak harus melakukan penyetoran sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk bagaimana cara penyetoran dan lapor sendiri, bisa lihat di tayangan YouTube kita. Kita udah tayangkan nih edukasi bagaimana cara membuat bukti potong, pelaporan, store sendiri seperti itu. Ya, oke. Terus ini nih.
Terakhir nggak ya ini nggak? Tipsnya nih dari Kak Sherly apa sih Kak untuk investor kripto ini? Oke, mungkin sebelumnya Kak Oce ya, sebelum kita berlanjut ke tipsnya, mungkin kawan pajak bisa lihat di layar ya, secara garis besar nih, skema PPH atau skema pajak penghasilan dari penjualan aset kripto. Secara garis besarnya antara yang aturan lama sama yang baru ya. Jadi yang mungkin bisa di garis bawahi atau disimpulkan ada 4 poin ya. Yang pertama yaitu sebelumnya setiap transaksi ya dikenai PPH jual. Nah, untuk setiap transaksi bagi penjual dikenai PPH dan PPN beli. Ya, bagi pembeli dikenai PPN, bagi penjual dikenai PPH. Sebenarnya tadi kita udah jelaskan, cuma nggak apa-apa. Kita mengulang-ulang lagi. Jadi sekali lagi skema dari pajak penghasilan dari penjualan aset dan aset kripto ini yang pertama yaitu sebelumnya setiap transaksi bagi penjual dikenakan PPH dan bagi pembeli dikenai PPN. Nah, dengan aturan yang baru yang dikenai PPH hanya penjual. Ya. Jadi karena bukan lagi objek PPN. Betul. Karena sudah beralih dari komoditi ke surat berharga. Kemudian poin yang kedua, sebelumnya tidak dibedahkan antara platform dalam negeri dan platform luar negeri. Jadi kan sama, tarifnya sama. Kalau sekarang untuk platform dalam negeri transaksinya 0,21%. Kemudian kalau untuk luar negeri 1%. Ya, kemudian poin yang ketiga ya dari aturan terbaru dari PMK 50 ini, jika sebelumnya tarif PPH di platform dalam negeri dan luar negeri adalah sama ya tadi ya 0,1% sama. Kalau dia terdaftar di Bapepti 0,1%, kalau nggak terdaftar 0,2%. Dengan adanya ketentuan yang terbaru, maka tarif final transaksi luar negeri dan dalam negeri dibedakan. Nah, itu tadi yang 0,21 dan 1%. Ya, kemudian yang keempat nih, poin keempat yaitu pemungutan pajak PPH pasal 22 oleh platform luar negeri dilaksanakan melalui penunjukan oleh DJP seperti itu. Seperti itu, Kak. Oke. Iya. Tipsnya Kak, apa nih? Oke, tipsnya untuk ya. investor kripto nih apa nih? Gunakan platform resmi tentunya ya. Jangan yang ilegal. Yeah. Iya. Kemudian simpan bukti transaksi. Jadi setiap kita melakukan transaksi, simpanlah itu sebagai dokumen ya. Kita nggak tahu kedepannya ada apa atau tiba-tiba ada pemeriksaan atau apa. Tentunya sebisa mungkin kita menyimpan bukti transaksi. Kemudian nah ini yang paling penting nih. Laporkan di SPT tahunan dong segala aset yang kita punya. Ya kan investasi nih, masuk di aset investasi. Ingat ya, patuh pajak itu bagian dari investasi yang sehat kan. Luar biasa kata-kata Sherly Diana hari ini. Oke, jadi ngomong-ngomong tadi laporan SPT tahunan, jangan lupa ya kawan pajak ya aktivasi Cortex ya. Iya. Oke, banyak banget ya informasi yang kita dapatkan hari ini nih. Terima kasih banyak Kak Sherly ya udah berbagi, udah sharing-sharing info tentang kripto yang lagi hits nih saat ini ya. Oke, sebelum kita tutup, karena tadi dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun juga dong gitu. Boleh cakepnya lagi ya tim hore yang ada di belakang gitu. Naik sepeda ke jalan Toar. Cakep. Sambil membawa roti manis. Artinya, yuk patuhi aturan pajak kripto yang pintar, biar investasi lancar dan hati pun jadi manis. Oke, baik kawan pajak, demikian podcast Bacarita Pajak kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Saya Oce Pungkasari dan juga saya Sherly Diana. Pamit undur diri, sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.